Iya, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat Betani Lamongan yang ada di rumah, yang malam hari ini sedang mengikuti ibadah live streaming. Saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara malam hari ini sama-sama untuk kita datang pada Tuhan, membawa hati kita, membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Berapa banyak kita siap untuk memuji Tuhan, boleh lambaikan tanganmu di rumah masing-masing. Mari tundukkan kepala kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu yang nyata di dalam hidup kami. Kami terima, kami alami, kami hidup di dalam pemeliharaan dan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kembali kami datang kepada Tuhan. Kami rindu mempersembahkan pujian kami, penyembahan kami, sebagai bentuk ucapan syukur kami kepada Tuhan. Terimalah pujian kami Tuhan. Terimalah persembahan kami malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami satu-satunya. Haleluya, amin. Mari kita buka hati kita bersama-sama. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari katakan, aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami datang pada Tuhan malam hari ini, membawa syukur kami. Sama-sama nyanyikan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan sama-sama, aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Buat semua yang Kau kerjakan dalam hidup kami sampai hari ini, kami percaya bahwa kami mengalami penyertaan tangan Tuhan, memegang, menopang setiap kami dari hari ke sehari. Kami mengucap syukur Tuhan. Malam hari ini kami datang kepada Tuhan, membawa seluruh persembahan kami, mempersembahkan syukur kami. Karena kami tahu tidak pernah bisa kami balas semua kebaikan Tuhan, semuanya cintanya Tuhan buat kami. Tidak pernah bisa kami balas selain dengan mempersembahkan hidup kami, selain mempersembahkan hati kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Sama-sama nyanyikan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur Tuhan. Sama-sama katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan kami, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Mari katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala katakan segenap hati kami. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari bersama-sama mengangkat tangan, angkat hati. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Selain segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Satu kali lagi mari katakan dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan. Segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Satu kali lagi mari nyatakan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat pertolongan-Mu. Hatiku bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
Bapa yang mengasihi kami, kami bersyukur. Malam hari ini kami mengangkat hati kami mengarahkan pandangan kami memandang Engkau ya Tuhan, sumber hidup kami, sumber berkat kami, yang menyelamatkan hidup kami. Kami mengangkat hati kami menyembah Engkau Tuhan. Kira pakaian nama pasyana namamu. Kira pakaian nama pasyana namamu. Yesus. Kira pakaian nama pasyana namamu. Kami memuliakanmu, kami meninggikanmu, Yesus. Adalah bakaya namasi. Haleluya. Hati kami terbuka bagimu Tuhan. Kenapa syararamu? Kenapa syararamu? Di hati kami merindukanmu Tuhan. Kenapa pakaianmu? Haleluya, haleluya, Yesus. Kami memegahkan Engkau. Haleluya. Bawa kami masuk lebih dalam lagi Tuhan. Bawa kami menikmati pribadi-Mu lebih lagi. Supaya hati kami merindukan Engkau lebih dari berkat-berkat-Mu. Supaya kami mengharapkan pribadi-Mu lebih dari mujizat-mujizat-Mu. Mari bawa kami masuk lebih lagi ya Tuhan. Haleluya. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kata-Mu, setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mari semua Tuhan sama-sama kita nyanyikan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku.
Kami datang pada Tuhan malam hari ini, bahwa kami jumpa dengan Engkau Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku, setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih, kami datang padamu Tuhan. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Sama-sama katakan. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidup. Nyanyi dengan segenap hatimu, katakan sama-sama. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidup. Satu kali lagi mari katakan bersama. Memandang wajahmu Tuhan, kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu, mengejar. Satu kali lagi katakan mengejar hadirmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, na, 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 na.
berjumpa denganmu, kerinduanku, ya Bapakku. Terima kasih Tuhan. Oh. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, kami mengucap syukur berterima kasih buat kesempatan malam hari ini kami boleh kembali untuk datang beribadah. Tuhan urapi setiap kami sehingga kedatangan kami ke tempat ini tidak sia-sia, tetapi ada sesuatu yang baru yang kami dapatkan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, dan berkati kami dengan kebenaran firman-Mu, pakai hamba-Mu untuk dapat menyatakan isi hati Tuhan dengan hikmat, kuasa daripada Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kembali kita akan belajar bagian dari firman Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini saya beri judul fakta atau mitos. Ya. Saudaraku, saya pernah melihat acara fakta dan mitos ini di acara televisi. Di dalam acara ini yang ditampilkan adalah sesuatu hal atau kejadian-kejadian yang menyeramkan. Kejadian-kejadian yang membuat orang kadang bisa mempunyai rasa takut. Misalnya, kejadian yang terjadi di sebuah rumah tua. Jadi di dalam tayangan video atau di dalam tayangan acara itu ditampilkan sesuatu yang sungguh sangat menyeramkan. Sehingga ketika kita melihat acara itu, ada sesuatu hal yang membuat kita perasaan rasa takut atau membuat kita kadang-kadang menjadi membayangkan ketika kita berjalan di suatu tempat, misalnya ketika kita berjalan di kampung kita ada rumah yang seperti digambarkan di dalam acara fakta atau mitos itu tadi, kita selalu akan ngomong, wih jangan-jangan rumah ini seperti apa yang saya lihat di TV kemarin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menggambarkan apa yang sudah saya ceritakan tadi tentang fakta atau mitos, berikut ini mari kita menyaksikan sebuah gambar video yang sudah saya siapkan dari rumah. Dalam video ini kita akan melihat sesuatu hal yang terjadi. Dan nanti boleh kita cek apakah yang dalam video ini adalah mitos atau fakta. Iya, mitos atau fakta. Jadi saudara-saudara boleh mengecek diri kita, mengecek bagaimana kok video ini bisa memunculkan cerita yang seperti itu. Dari video yang sudah kita lihat tadi, Anda bisa menilai sesuatu yang ditampilkan atau sesuatu yang kita lihat tadi bisa fakta, bisa mitos. Tergantung dari mana kita bisa melihatnya. Dan sebagai pendamping atau sebagai penguat dari apa yang akan kita pelajari malam hari ini tentang fakta atau mitos, kita baca Alkitab kita dari Matius pasal 6 ayat yang ke-11. Matius pasal 6 ayat yang ke-11. Saya bacakan untuk kita. Matius 6 ayat 11 demikian bunyi firman Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudaraku, ini adalah bagian atau penggalan daripada pengajaran Tuhan Yesus tentang hal berdoa, yaitu yang kita kenal dengan doa Bapa kami. Dari ayat ini, saya ada dua hal yang merasa perlu kita pelajari untuk malam hari ini. Pelajaran yang pertama, kita akan belajar tentang hari ini. Iya, hari ini. Hari ini itu adalah, hari ini artinya adalah 1 kali 24 jam
itulah yang dikatakan hari ini. Dan hari ini juga bisa berarti itu sekarang dan saat ini. Pertanyaannya, kenapa Yesus mengajar berdoa kepada murid-muridnya, jika engkau berdoa katakanlah, Bapa kami yang di sorga, berikanlah kami pada hari ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yesus tidak mengajarkan, berikanlah kami sampai selamanya makanan kami yang secukupnya. Sehingga kalau pengajaran Tuhan Yesus mengatakan berdoa, berikanlah kami selama-lamanya, artinya setelah itu kita enggak cukup berdoa lagi. Jadi saya tertarik dengan doa yang diajarkan Yesus dengan penekanannya pada hari ini. Iya. Kenapa kita mau belajar tentang hari ini? Karena terus terang aja, kalau kita mau jujur, hari ini iya, kita tadi sudah beribadah, sudah melakukan pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan firman-Nya juga menjelaskan kepada kita bahwa hari ini kita harus bertumbuh di dalam iman. Bertumbuh di dalam iman itu harus kita lakukan dengan upaya atau usaha. Tetapi pertanyaannya, ketika kita pulang dari ibadah, ketika kita keluar dari gereja ini, masihkah kita ingat apa yang sudah kita pelajari dari khotbah yang sudah kita dengar tadi? Jadi makanya perlu kita hari ini belajar untuk menyadari bahwa ketika Yesus berkata, berikanlah kami pada hari ini, itu artinya bahwa Tuhan Yesus mengatakan kita tidak perlu memikirkan hari-hari yang akan datang. Kita tidak perlu memikirkan masa yang terlalu jangka panjang. Kita hanya perlu pikir tentang hari ini. Karena secara nyata bahwa kita tidak tahu ketika kita keluar dari gereja ini apa yang terjadi kepada diri kita. Makanya saya tertarik untuk belajar tentang hari ini bahwa kita juga mau melihat diri kita, apa yang sudah kita lakukan hari ini. Sekali lagi saya katakan kita sudah belajar ayat dari firman Tuhan pada siang hari ini dengan mengatakan bahwa kita harus bertumbuh. Tetapi ketika kita sudah mendengar firman Tuhan tadi, apakah hari ini kita sudah siap untuk melakukannya? Itu yang menjadi tugas kita di hari-hari yang akan datang. Karena ketika kita pada hari ini tidak melakukan seperti apa yang sudah kita dengar tadi, itu artinya sama saja dengan kita menipu diri kita. Jadi penekanan Tuhan Yesus, kenapa Tuhan Yesus mengajarkan berikanlah kami makanan kami pada hari ini. Iya, pada hari ini. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ingin supaya kita belajar mensyukuri apa yang menjadi kehidupan kita hari ini. Karena pada hari-hari ini terus terang seperti yang kita lihat, kalau kita tidak memikirkan hari ini dengan benar, kita akan merasa takut untuk menghadapi hari esok, hari yang akan datang, minggu depan, bulan depan, dan bahkan tahun. Jujur saja, kalau kita menyadari tentang peristiwa virus corona ini, sebetulnya virus corona ini belum berakhir. Dan terus terang, justru pada saat-saat hari ini, virus ini masih terus bergentayangan dan masih terus memakan korban. Kemarin saya mendengar dari WhatsApp, gambar video yang disampaikan oleh seorang jemaat, jelas sekali di situ bahwa korbannya adalah orang rumah sakit, kepala rumah sakit di Surabaya itu tewas karena virus corona. Karena itu saya hari ini mengajak kepada kita untuk berpikir, untuk hari ini apakah saya sudah siap melakukan sebagaimana yang Tuhan mau dalam diri saya. Supaya ketika hari ini lewat, kita sudah melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, kenapa Tuhan Yesus mengajarkan kita memikirkan hari ini dulu, tidak usah memikirkan besok, karena Tuhan Yesus tahu bahwa kita dalam hidup ini terbatas di dalam segala sesuatunya. Bahkan kalau kita lihat
pemazmur sekalipun, Daud yang adalah orang yang sangat terkenal, raja yang begitu hebat, dipakai Tuhan luar biasa, tetapi dia pun ingat bahwa ketika dia berkata di Mazmur 90 ayat yang ke-10, tolong ayat ini ditampilkan, Mazmur 90 ayat 10 berkata demikian. Mazmur 90 ayat 10 berkata demikian. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Artinya ayat yang terakhir ingin menekankan kepada kita, walaupun kita bisa mencapai usia 70 bahkan 80 tahun, sebetulnya itu adalah satu kasih karunia Tuhan. Tetapi fakta mengatakan ada orang yang belum sampai 70 tahun bisa meninggal dunia. Beberapa saat yang lalu, ya keluarga kami juga mengalami hal yang sama, bahwa usia 70-80 tahun itu tidak dicapai oleh keluarga kami. Dia masih berumur belum sampai 50 tahun tetapi dipanggil Tuhan. Makanya untuk itu kita harus memikirkan hari ini saja dulu. Memikirkan apa yang sudah kita lakukan pada hari ini. Untuk hari besok Tuhan sudah berkata kepada kita bahwa hari besok mempunyai kesusahannya, mempunyai masalah, mempunyai sesuatu yang harus kita lakukan untuk besok. Pikirkan hari ini, tidak perlu memikirkan hari besok. Karena hari besok Tuhan sudah berikan kepada kita hari yang baru. Artinya ketika kita yakin sudah melakukan kebenaran firman Tuhan pada hari ini dengan benar, saya pun yakin bahwa Tuhan juga akan memberikan kemampuan kita untuk menghadapi hari besok. Apapun yang akan terjadi di depan kita, kita pasti siap. Karena ketika kita hari ini sudah melakukan yang benar, di hari yang berikutnya juga kita akan bisa melakukan hal yang benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari Mazmur 90 ayat 10 ini pun juga kita perlu belajar bahwa kehidupan kita selama di dunia ini kita harus memikirkan di ayat 12 mengatakan bahwa berikanlah kami hati yang bijaksana. Artinya Raja Daud minta kepada Tuhan ketika dia bisa melewati hari-hari sedemikian rupa. Itu karena bukan kekuatannya, tetapi karena Tuhan memberikan hati yang bijaksana di dalam dirinya. Karena itu pada hari ini minta kepada Tuhan supaya kita diberikan hati yang bijaksana sehingga kita bisa melewati hari ini dengan baik dan kita bisa melakukannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya kita memikirkan sesuatu perkara, termasuk di dalam kita melakukan sesuatu. Misalnya kita ingin berjalan atau merencanakan pekerjaan kita, Tuhan pun mengingatkan kepada kita supaya kita melibatkan Tuhan. Kapan kita melibatkan Tuhan? Hari ini. Iya, hari ini. Tidak perlu nunggu besok. Hari ini kita harus melibatkan Tuhan. Yakobus 4 ayat yang silakan ditampilkan. Yakobus 4 ayat 13 dan ayat 14. Saya bacakan kepada kita, bunyinya demikian. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat yang ke-11. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah hari hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa setiap hari-hari kita itu penuh dengan misteri, penuh dengan sesuatu yang harus kita pikirkan dengan baik. Jadi jangan sembarangan dengan hari ini. Apa yang bisa kita lakukan dengan hari ini, mari kita minta nasihat, minta petunjuk Tuhan di dalam segala apapun, termasuk dalam kita mau melakukan rencana, mau melakukan sesuatu,
kita harus melibatkan Tuhan. Sehingga ketika kita melibatkan Tuhan, saya percaya dan kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu bisa berhasil. Karena kita melibatkan Tuhan di dalam setiap kegiatan kita. Dan ada juga yang harus kita lakukan dengan mungkin kita sedang menghadapi masalah atau persoalan pada hari ini. Libatkan juga Tuhan, minta penyertaan Tuhan. Tuhan berkata atau ayat Matius 6 ayat 34, tolong ditampilkan, berkata demikian, Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi hari ini, kalaupun kita menghadapi masalah dan persoalan, yakinlah bahwa persoalan kita, kalau kita datang kepada Tuhan, pasti juga bisa selesai. Karena bukan kita yang menyelesaikannya, karena Tuhan. Jadi jangan khawatir, ada masalah hari ini, tetap percaya bahwa Tuhan memberkati kita dan Tuhan memberikan jalan keluar untuk kita. Dan banyak hal lagi yang di dalam hidup ini kita harus menyelesaikannya hari ini. Bukan untuk menunggu besok, minggu depan, atau kapan, atau bulan depan, tahun depan. Hari ini apa yang bisa kita kerjakan yang Tuhan perintahkan kepada kita, lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus dan ikhlas. Saya percaya kita akan bisa melakukannya dengan benar dan baik di mata Tuhan. Hal yang pertama adalah kita memikirkan hari ini bukan hari besok. Pelajaran yang kedua yang saya dapat dari penggalan dari dua bapak kami ini adalah tentang kata secukupnya. Kata secukupnya ini berarti sedang menggambarkan kita harus melakukan sewajarnya. Kita harus berbuat sesuai dengan porsinya kita. Jangan melebihi dari apa yang bukan bagian kita. Karena terus terang aja, kalau kita sebagai manusia ini mempunyai sesuatu yang secara naluri dan ketika manusia sudah jatuh dalam dosa itu mempunyai sifat serakah. Dari gambaran video yang sudah kita lihat tadi itu terlihat sekali digambarkan di situ ketika kera mendapat makan, mendapat sesuatu berkat dan sebagainya. Ternyata kalau dibandingkan dengan manusia sangat jauh. Padahal sesungguhnya mestinya kita sebagai orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan jangan sampai melebihi daripada binatang. Karena ternyata binatang masih punya hati. Artinya ketika dia mendapat sesuatu, dia masih memikirkan temannya. Dan dia tidak mengambil bagian lebih. Karena dia tahu teman-temannya masih banyak, masih belum dapat bagian. Tetapi sayangnya kita manusia ini karena kita tidak pernah menyukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Keserakahan, nafsu yang terlalu besar dan keinginan secara manusia kita mementingkan diri sendiri. Sehingga ketika video tadi itu kita lihat betapa manusia itu masih kalah dengan binatang. Masih mestinya manusia yang diberikan oleh Tuhan pikiran, diberikan Tuhan perasaan, mestinya harus malu ketika kita melihat bahwa ternyata binatang lebih mempunyai rasa belas kasihan daripada diri kita sebagai manusia. Kenapa ini saya harus bagikan kepada kita? Karena sekali lagi secara realita fakta itu banyak terjadi di antara kita. Ketika kita mungkin ya kita bisa dilihat di televisi dan sebagainya, ketika ada pembagian sesuatu mungkin sembako murah atau pembagian sembako gratis. Mestinya para orang-orang yang sudah mendapat undangan untuk dibagikan sebelum mendapat bagian giliran itu sudah ditentukan bahwa mereka antri dan sebagainya. Tetapi
kebanyakan daripada orang-orang yang mendapat bagian seperti itu justru tidak sabar, justru ingin bahwa masing-masing ingin yang terdahulu mendapatkan. Padahal jatahnya sudah dibentuk sedemikian rupa, artinya sudah dibikin sedemikian rupa, jatahnya sama. Tetapi karena keinginan, karena nafsu, karena keserakahan, seolah-olah dia takut tidak kebagian. Ini yang menjadi perhatian kita di dalam hal yang kedua ini, bahwa kita perlu mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Apabila kita mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, saya percaya kita akan malu ketika kita melihat video itu. Kita akan, sekali lagi saya katakan, mari ya kita sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna, yang lebih daripada binatang, kenapa kita tidak mempunyai hati, kenapa kita tidak mempunyai perasaan, sehingga kita begitu serakah, takut tidak mendapat bagian, bahkan kita justru mengambil bagian orang lain yang mestinya mereka juga mendapat, tetapi karena keserakahan kita justru bawa karung, bawa apa dan sebagainya, sehingga bagiannya orang lain diambil menjadi miliknya. Dan saya melihat video itu, saya merasa, ya Tuhan, kenapa ya ini terjadi? Ya, seandainya semua orang yang ada pada saat itu berbaris dengan teratur satu persatu, pasti semuanya akan mendapatkan. Tetapi karena keserakahan, karena merasa tidak cukup dan khawatir dan takut tidak kebagian, akhirnya melakukan cara-cara yang berlawanan dengan apa yang sudah menjadi aturan pembagian sembako tadi itu. Dan di Alkitab pun juga ada yang mendukung tentang supaya kita mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita dalam kehidupan ini jangan menjadi orang-orang yang serakah, rakus. 1 Timotius 6 ayat 8 dan 9 berkata demikian. 1 Timotius 6 ayat 8 dan 9 berkata, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ayat 9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Firman Tuhan jelas mengatakan, mari kita mencukupkan diri kita dengan segala apa yang ada pada, asal ada saja makanan dan pakaian cukuplah. Loh Pak, kalau gitu enggak boleh menjadi orang yang berkelebihan. Boleh, dan Tuhan juga tidak melarang. Tetapi kalau dalam hidup kita ini bahwa kita menjadi serakah karena kita ingin kaya dan sebagainya, itulah yang Tuhan larang daripada kita. Makanya Tuhan berkata, asal saja ada makanan dan pakaian cukup. Ketika kita dalam hari ini hidup, saya rasa misalnya untuk makan dan sebagainya, saya percaya secara wajar, secara umum orang makan cukup 3 kali dalam satu hari. Walaupun tadi Pak Anang ngomong karena COVID ini anaknya bisa makan 5 kali dan sebagainya, itu sebetulnya faktor situasi dan kondisi. Tapi secara umum bahwa manusia hidup makan cukup 3 kali sehari. Kalau ada yang dalam situasi damai, situasi tidak ada masalah dan persoalan, makan lebih daripada 3 kali, itu patut mendapat pertanyaan. Pertanyaannya, ketika dia bisa makan lebih dari 3 kali, ya bisa saja mungkin pada saat itu lagi ngelembur. Ya misalnya mungkin seorang pekerja, karena kerjanya lembur sampai malam, supaya dia bisa kuat, butuh makan tambahan, sehingga lebih dari 3 atau 4 kali. Atau mungkin anak kecil, saya juga mempunyai cucu, itu satu hari bisa makan sampai 5 kali. Kenapa dia perlu makan sampai 5 kali? Karena masih dalam tahap pertumbuhan fisiknya, pertumbuhan jasmaninya, sehingga dia harus makan lebih daripada manusia normal.
Tetapi kalau ada dalam kondisi normal, orang makan lebih dari 3-4 kali, sekali lagi perlu dipertanyakan, mungkin lagi sakit cacing. Iya, jadi karena cacingnya yang ikut makan sehingga walaupun dimakan, dikasih makan sampai terus menerus, sampai 3-4-5 kali, belum kenyang-kenyang, berarti ada sakit di dalam dirinya, sakit cacing, makanlah atau minumlah obat cacing supaya bisa normal kembali. Amsal 23 ayat 1 dan 2 juga mengingatkan kepada kita misalnya tentang makan ini. Ya, karena makan ini salah satu hal kegiatan yang terus menerus dan tidak berhenti kita makan. Amsal 23 ayat 1-2 berkata demikian. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Jadi Amsal ini berkata ketika kita diundang oleh seorang pembesar makan, perhatikan apa yang ada di depan kita. Dan yang kedua berkata, taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Ini mengingatkan kepada kita kalau kita diundang oleh seseorang atau pembesar dan sebagainya. Dan ketika kita melihat di depan kita itu begitu banyak makanan dan sebagainya, jangan sampai kita terpengaruh karena keegoisan kita, karena nafsu dan serakah kita, bahkan dikatakan taruhlah pisau pada lehermu itu artinya supaya kita menahan diri bahwa waktunya belum makan dan waktunya belum dipersilakan untuk menyantap makanan, kita harus bisa menahan diri. Dalam hal-hal seperti ini, sekali lagi mencukupkan diri di dalam segala hal itu perlu. Karena ketika kita bisa mencukupkan diri dengan segala apa yang kita punya, apa yang ada pada kita, saya percaya dimanapun kita berada, apapun yang sedang kita hadapi, persoalan apapun yang sedang terjadi kepada kita, karena kita tahu bahwa ketika kita merasa cukup dan kita tak percaya bahwa kita tidak perlu terlalu banyak yang dibutuhkan dalam dunia ini. Tadi WL sempat berkata, asal ada Yesus, itu sudah cukup bagi kita. Artinya bahwa Yesus itulah yang paling kita perlukan. Karena ketika kita ada Yesus dalam diri kita, saya percaya Dia tahu apa yang sedang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Ketika kita ada Yesus dalam diri kita, saya percaya Dia akan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan kita. Jangan kita datang ke gereja karena kita bukan mencari Yesus, tetapi mencari mujizat, mencari sesuatu yang secara kasat mata di luar gereja bisa kita dapatkan, di luar gereja bisa kita cari. Tapi ketika kita datang ke gereja ini, biarlah kita mencukupkan diri supaya bisa bertemu dengan Yesus yang adalah sumber berkat, sumber kasih, sumber damai sejahtera. Sehingga ketika kita melewati hari ini, kita bisa merasa cukup dan kita bisa merasa bahwa kebutuhan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan untuk besok itu ada waktunya sendiri dan Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang lebih lagi daripada hari ini. Karena itu biarlah firman Tuhan pada siang hari ini mengingatkan kepada kita dan inti daripada firman hari ini adalah ayo sadarlah hari ini adalah ada batasnya. Cuma 24 jam dan tidak lebih dan tidak kurang, artinya pas. Jadi kalau dikatakan pas, misalnya saya pakai pakaian yang sedang saya pakai ini. Kalau pakaian yang saya pakai ini tidak pas, artinya mungkin kebesaran atau kekecilan, pasti rasanya enggak enak pada saat memakai. Pasti rasanya gerah atau bergerak pun tidak bebas. Tapi karena pakaian yang saya pakai ini sudah pas, menurut ukuran saya, sehingga saya bergerak bagaimanapun, saya berjalan bagaimanapun, ini tidak akan membatasi ruang gerak saya. Karena itu waktu yang diberikan Tuhan kepada kita pas, semuanya 24 jam. Tidak ada waktu itu diberikan kepada mungkin pendeta 50 jam, kepada pekerja 4 jam, kepada mungkin penyapu gereja hanya 2 jam. Tidak. Semuanya diberikan waktu yang sama 24 jam dan semuanya itu pas untuk kita. Artinya tidak lebih dan tidak kurang dan Tuhan sudah memberikan itulah waktu untuk hari ini.
hal yang kedua yang saya dapatkan dari firman Tuhan, bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan pada hari ini, itu kita lakukan dengan secukupnya, kita akan bisa merasakan bahwa apa yang kita sedang butuhkan, Tuhan pasti akan jawab. Apa yang kita inginkan, pasti Tuhan bisa memberikan. Misalnya pada hari ini kita lagi tidak punya uang. Pada hari ini kita misalnya sulit keuangan dan sebagainya, dan rasanya hari ini kita sedang dalam keadaan kondisi yang kritis dan perlu bantuan. Tapi pada saat kita datang ke gereja dan keluar dari gereja, mungkin ada orang yang datang kepada kita dengan berkata, "Pak, ini ada berkat buat Bapak." Berarti dari situ kita tahu bahwa pas pada saat ada butuh saya, Tuhan memberkati saya. Jadi untuk hari besok, untuk hari yang akan datang, kita nggak usah bingung, nggak usah kita pikirkan terlalu pusing, supaya dalam kehidupan kita ini kita bisa merasa cukup untuk hari ini. Dan sebagai ayat yang terakhir dari renungan kita pada malam hari ini, mari kita baca Ibrani 3 ayat yang ke-15. Ibrani 3 ayat yang ke-15, demikian bunyinya. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman kalau engkau mendengarkan suara firman Tuhan pada siang hari ini. Dan Ibrani 4 ayat yang ke-7 juga hampir sama dengan Ibrani 3 ayat 17. Ibrani 4 ayat yang ke-7. Sebab itu ia menetapkan pada suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Artinya Tuhan mengingatkan kita pada hari ini, firman Tuhan sudah disampaikan, kita nggak usah melihat siapa yang menyampaikan, tetapi ingatlah, Tuhan berkata pada hari ini kepada kita supaya memikirkan hari ini, nggak perlu memikirkan hari depan. Kenapa? Karena hari besok ada waktunya sendiri. Hari besok ada kesusahannya sendiri. Hari besok ada masalah sendiri. Dan Tuhan menjamin bahwa berkat pertolongan masalah kita, Tuhan berikan solusi pada hari yang besok. Tapi kerjakan dulu hari ini, dan yang kedua, cukupkan hari ini dengan segala apa yang ada padamu, jangan mencukupkan dengan apa yang tidak ada padamu. Kalau hal itu yang kita lakukan, seperti peribahasa mengatakan, besar pasak daripada tiang. Artinya kita hanya mempunyai penghasilan sedikit, karena kita tidak bisa mencukupkan diri kita, dan keinginan nafsu kita ingin lebih daripada apa yang ada pada hari ini. Kita akhirnya melakukan, mungkin bisa ketika dia mempunyai seorang menjadi pejabat, menjadi lakukan korupsi, menjadi menipu, dan mungkin bisa melakukan kejahatan, bisa melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Karena itu dua hal ini saja yang ingin saya katakan kepada kita pada malam hari ini. Sekali lagi, pikirkan hari ini, pikirkan apa yang kita sudah lakukan, pikirkan hari ini saya sudah melakukan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Jika belum, mari kita bertobat dan lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan cukupkan diri kita dengan segala apa yang ada pada kita. Dan tidak perlu berpikir terlalu jauh. Karena ayat terakhir berkata, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepada kita. Kita tidak perlu berpikir terlalu jauh. Lakukan saja bagian kita hari ini dan cukupkan dengan apa yang ada pada kita, pasti Tuhan memberkati kita. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami pada hari ini. Mengingatkan kepada setiap kami
untuk berpikir dan mengevaluasi diri, introspeksi diri, apa yang sudah kami lakukan pada hari ini Tuhan. Sehingga ketika hari ini berlalu, kami sudah melakukan apa yang sudah Tuhan mau. Dan juga kami diajarkan untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kami. Sehingga ketika hari ini pun berlalu, kami yakin dan percaya, mungkin saat ini kami belum menerima jawaban doa kami, tetapi ketika kami berkata cukup, apabila kami ada Yesus dalam diri kami, pada saatnya, indah pada waktunya, Engkau akan memberkati kami dengan berkat-berkat sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Allah Kudus, tuntun kami untuk dapat menerima penyataan-penyataan yang lebih lagi dari kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita setiap orang yang sudah mendengar firman Tuhan berkata, amin. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah doa malam kita malam hari ini. Satu kali lagi saya mengajak Bapak Ibu Saudara buka hatimu. Izinkan Tuhan melanjutkan karyanya dalam hidup kita masing-masing. Naikkan satu pujian. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Katakan sebagai persembahan, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup. Bersama katakan, bagimu. Mari kita menutup ibadah ini dengan kita mengarahkan hati dan pikiran kita, biarlah apa yang sudah kita lakukan pada malam hari ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah Lamongan Blessing malam hari ini. Kami sudah melakukan dengan kesungguhan, dengan penuh ketulusan. Biarlah apa yang sudah kami lakukan, pujian penyembahan kami naik menjadi dupa yang berbaharum di dalam kerajaan-Mu. Dan firman-Mu itu bisa meneguhkan, membuat kami semakin hari semakin mengenal siapa Tuhan kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu tahu apa yang menjadi kebutuhan keperluan kami. Karena itu kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, biarlah kebenaran firman-Mu ini yang memerdekakan kami. Dan terima kasih Tuhan buat ibadah pada malam hari ini. Dan sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, menuju ke rumah kami masing-masing. Kami percaya berkat perlindungan penyertaan-Mu ada dalam kehidupan kami. Karena itu kami terima berkat yang daripada-Mu. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya memberkati kita mulai hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang sudah berkati Tuhan berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.